Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Tio Adiarto dengan NIM F1D1222092. Saya berasal dari Prodi Teknik Pertambangan kelas D, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fisika dasar, yaitu hukum-hukum Newton tentang gerak. Ini berkaitan dengan materi gaya. Di sini atau di video ini saya lakukan atau saya kerjakan untuk memenuhi tugas UTS Fisika Dasar saya yang diampu oleh Ibu Yoza Fendriani SPD MSI. Langsung saja kita mulai ke topik pembahasannya. Jadi topik pembahasan yang akan kita bahas yaitu mengenai tentang gaya. Gaya tersebut terbagi menjadi dua, yaitu gaya gravitasi dan gaya sentuh. Gaya gravitasi itu contohnya seperti gaya berat, dan sedangkan gaya sentuh itu seperti gaya tegangan tali, gaya normal, gaya gesekan, dan sebagainya. Lalu kita juga akan bahas tentang hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3. Lalu di akhir juga nanti kita akan bahas tentang dinamika 1 tanpa gesekan dan dinamika 2 tanpa gesekan. Perubahan gerak biasa disebut atau seperti percepatan, dan perubahan bentuk yaitu deformasi. Ini dapat dilakukan oleh gaya, dan gaya tersebut menggambarkan adanya interaksi antara benda dengan lingkungannya dan merupakan besaran vektor. Jadi apakah perubahan gerak dan perubahan bentuk hanya dihasilkan oleh gaya? Tentu saja tidak. Namun perubahan gerak dan bentuk selalu dihasilkan oleh gaya, tetapi tidak selalu dengan gaya. Resultan gaya itu tidak sama dengan nol. Dan resultan gaya itu terjadi juga karena perubahan gerak dan perubahan bentuk. Resultan gaya itu sama dengan 0 ketika setimbang atau GLBB. GLBB itu gerak lurus berubah beraturan. Kita akan bahas mengenai interaksi. Interaksi itu dibedakan menjadi dua, yaitu kontak langsung dan jarak jauh. Contoh yang jarak jauh seperti medan gaya atau interaksi yang terjadi di alam. Seperti gaya gravitasi, yaitu antara benda bermassa. Lalu ada gaya elektromagnetik, yaitu antara benda bermuatan. Lalu ada juga gaya kuat, yaitu antara partikel subatomik. Lalu ada juga gaya lemah, yaitu proses peluruhan radioaktif. Yang pertama adalah gaya gravitasi. Biasanya dirumuskan oleh W sama dengan mg. Ini seperti gaya berat. Gaya berat selalu dirumuskan dengan W sama dengan mg. Dan G yang ada dalam rumus gaya berat itu adalah percepatan gravitasi. Bisa dilihat dari gambar. Ada lingkaran itu seperti dianggap benda. Nah, benda itu selalu cenderung jatuh ke bumi karena bumi mempunyai gravitasi dan bumi mempunyai tingkat magnetik yang tinggi sehingga gaya gravitasinya besar. Lalu ada tegangan tali. Tegangan tali atau gaya tegang itu selalu berkebalikan dengan gaya berat. Jika gaya berat selalu ke bawah, sedangkan gaya tali atau gaya tegangan tali selalu berbalik arah dengan gaya berat. Lalu ada gaya normal dan gaya gesekan. Gaya normal itu selalu tegak lurus dengan bidang atau tegak lurus dengan alas. Seperti ini, alasnya lurus, maka gaya normalnya ke atas. Sedangkan gaya gesekan selalu berbalik arah
dengan gaya yang membawa dengan arah gaya yang membawanya. Seperti ini, ada F besar. Nah, itu adalah gaya yang membawanya, atau berarti benda tersebut bergerak ke kanan. Berarti gaya gesekannya yaitu berlawan arah, yaitu ke sebelah kiri. Di sini ada rumus F maksimum, yaitu mu n, dengan mu adalah koefisien gesek. Nah, ini adalah contoh gaya normal ketika di bidang miring. Jika ada gaya normal seperti ini, maka gaya normalnya bukan seperti ini, tetapi tegak lurus dengan alas, yaitu seperti ini. Dan untuk gaya beratnya tidak selalu tegak lurus dengan alas, namun selalu ke arah pusat bumi atau ke bawah. Selanjutnya yaitu benda yang ada dalam bidang miring dan dikaitkan dengan katrol. Jika seperti ini, gaya normalnya tetap ke atas, gaya beratnya ke bawah, gaya berat benda pertama ke bawah, dan gaya berat benda kedua juga. Bisa dilihat walaupun posisi bendanya beda, tapi gaya beratnya selalu sama arahnya. Dan untuk gaya normalnya di benda pertama, ini selalu tegak lurus dengan alas. Kenapa di benda kedua tidak ada gaya normalnya? Karena di benda kedua tidak menempel dengan alas. Dan gaya tegangan tali selalu kita lanjut lagi. Kita membahas mengenai hukum Newton 1. Hukum Newton 1 atau tentang gerak. Jadi hukum Newton 1 berbunyi, selama tidak ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka benda tersebut akan selalu pada keadaannya, yaitu benda yang diam akan selalu diam, dan benda yang bergerak akan selalu bergerak dengan kecepatan konstan. Artinya, hukum Newton 1 ini selalu mempertahankan posisi awalnya. Jadi jika dia bergerak, akan terus bergerak, dan jika dia diam, akan terus diam. Bisa kita rumuskan dengan rumus yaitu sigma F sama dengan 0. Dengan A atau percepatan sama dengan 0. Lalu kita masuk ke dalam hukum kelembaman, yaitu sistem inersial. Masa kelembaman. Sistem inersial selalu memiliki kecepatan yang konstan. Jadi, jika pengaruh dari luar tidak dapat diabaikan, seberapa jauh sebuah benda mampu mempertahankan sifat kelembamannya. Nah, ini berhubungan dengan massa. Dan massa itu termasuk besaran skalar. Dan memiliki satuan SI atau satuan internasional yaitu kilogram. Rumus untuk mencari massa kelembaman yaitu M1 per M2 sama dengan A1 per A2, dengan A adalah percepatan. Termasuk ke hukum Newton kedua yang berbunyi, percepatan pada sebuah benda sebanding dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Jadi yang bisa kita garis bawahi yaitu percepatan sebanding dengan resultan gaya. Bisa kita rumuskan dengan percepatan sebanding dengan resultan gaya. Jadi bisa kita rumuskan sigma F sama dengan M dikali A, atau sigma Fx sama dengan MAX. Bisa juga dengan sigma Fy sama dengan MAY, atau sigma Fz sama dengan MAZ. Satuan gaya
Newton. 1 Newton itu sama dengan 1 kilogram meter sekon pangkat min 2 atau 1 kilogram meter per sekon kuadrat. Dan 1 Dyne itu sama dengan 1 gram sentimeter per sekon kuadrat. Serta 1 Lb sama dengan 1 slug feet per sekon kuadrat. 1 Newton itu sama dengan 10 pangkat 5 Dyne. Dan 1 Newton itu sama dengan 0,225 Lb. Baiklah, di sini ada soal, contoh-contoh soal. Soalnya adalah sebuah helikopter bermasa 15.000 kg mengangkat sebuah truk bermasa 4.500 kg dengan percepatan sebesar 1,4 meter per sekon kuadrat. Truk tersebut diangkat dengan menggunakan kabel baja. Gaya angkat yang diterima oleh baling-baling helikopter arahnya vertikal ke atas. Tentukan besarnya tegangan pada kabel baja dan besarnya gaya angkat pada baling-baling helikopter. Bisa kita ketahui bahwa percepatannya yaitu 1,4 meter per sekon kuadrat. Dan M1-nya yaitu 15.000 kg atau M1 ini atau helikopter. Dan M2 yaitu truk yaitu 4.500 kg. Dan yang ditanya adalah tegangan pada tali baja. Dan ditanya adalah tegangan pada tali baja dan besarnya gaya angkat pada baling-baling helikopter. Nah, kita menggunakan hukum Newton 2 pada truk. Kita menggunakan rumus sigma Fy sama dengan T dikurang M2G sama dengan M2 dikali A2. Dari soal ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa percepatan A1 dan A2 itu sama, yaitu 1,4 meter per sekon kuadrat. Jadi kita masukkan ke rumus. Dengan M2 itu yaitu berat truk. Kita lakukan perhitungan dan mendapatkan gaya tegangan yaitu 50.400 Newton. Ini adalah tegangannya. Jadi untuk mencari tegangan kita menggunakan hukum Newton 2 pada truk. Lalu untuk mencari gaya angkat pada baling-baling helikopter kita menggunakan hukum Newton 2 pada helikopter. Menggunakan rumus sigma Fy sama dengan F kurang T dikurang M1 kali G dan sama dengan M1 dikali A1. Kita ketahui A1 dan A2 sama yaitu kita anggap A. Jadi kita pindahkan ruas yang tadi. Jadi kita dapat oleh M1 F sama dengan T ditambah M1 dalam kurung G tambah A. Ini sebelumnya ini dipindah ke sini. Jadi ada 2. Yaitu jadi M1 tambah M1 kali S1 ditambah M1 kali G1. Kita lakukan sifat distributif dan jadilah seperti ini. Dan T-nya juga kita pindah menjadi seperti ini. Lalu kita lakukan perhitungan dengan T yaitu tegangan tali yang tadi 5.400 Newton. Lalu M1 adalah massa helikopter 15.000 dan 9,8 adalah percepatan gravitasi dan 1,4 adalah percepatannya. Dan kita peroleh hasil yaitu gaya angkat pada baling-baling helikopter adalah 218.400 Newton. Baiklah, kita masuk ke hukum Newton 3. Hukum Newton 3 berbunyi yaitu jika dua benda berinteraksi, gaya yang dilakukan oleh benda pertama pada benda kedua sama dan berlawanan arah. Nah, ini harus kita garis bawahi. Dengan gaya yang dilakukan oleh benda kedua pada benda pertama. Nah, jadi misal kita memberikan gaya. Nah, misal kita memberikan dorongan pada dinding. Nah, sebenarnya dinding juga memberikan gaya atau reaksi kepada kita juga, namun reaksinya terlalu kecil sehingga kita tidak merasakan.
Ini bisa kita rumuskan yaitu F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, itu rumus ketika kita sekolah menengah atau sekolah menengah atau sekolah dasar dulu. Kita lanjut ke gaya gesek. Gaya gesek. Ketika benda diam, maka ketika benda diam, ini kita peroleh gaya normalnya ke atas, gaya beratnya ke bawah. Dan ini ada gaya statik. Gaya gesek kita harus garis bawahi. Gaya gesek itu selalu berlawanan arah dengan gaya yang membawanya. Nah, ini seperti ini, gaya yang membawanya yaitu ke arah kanan, maka gaya geseknya ke arah kiri. Karena gaya gesek itu bersifat menghambat. Nah, ini jika benda diam, maka kita menggunakan gaya gesek statik. Dan Fs itu sama dengan F atau kurang dari sama dengan Fx maksimum. Dan ini grafik F terhadap F kecil, F gesek terhadap F gaya yang membawanya. Kita peroleh sigma F sama dengan 0. Dan ini ada gaya gesek ketika benda bergerak. Ketika benda bergerak ini, maka bisa dipastikan ini ada percepatannya. Dan gaya gesek itu kita harus garis bawahi selalu berlawanan dengan gaya yang bawahnya. Geseknya ke kiri. Nah, karena benda bergerak, maka kita menggunakan gaya gesek kinetik. Nah, di sini F-nya itu atau gayanya itu lebih besar daripada gaya gesek maksimum, gaya gesek statis maksimumnya. Ini berbeda dengan saat benda diam. Nah, jika kita menggunakan hukum Newton kedua, maka kita menggunakan gaya gesek kinetik atau benda pasti bergerak. Nah, sedangkan ketika kita menggunakan hukum Newton 1 yaitu sigma F sama dengan 0, maka kita menggunakan kasus ketika benda diam yaitu gaya gesek statik. Nah, ini ada contoh soal yaitu dua bebalok yang masing-masing bermassa 1 kg yang ada di sebelah kiri yaitu berwarna biru dan 3 kg yang sebelah kanan diletakkan berdampingan di atas lantai horizontal di mana koefisien gesekan antara lantai dan balok adalah 1 kg dan balok 1 kg. Ini 1 kg kita tandai 1 dan ini 3. Nah, sedangkan antara lantai balok 3 adalah 0,1. Tentukan percepatan dari kedua balok tersebut dan gaya aksi reaksi bila balok 1 kg didorong ke kanan dengan gaya sebesar 12 Newton. Nah, ini kita ketahui gaya yang mendorongnya yaitu 12 Newton ke sebelah kanan. Maka bisa kita pastikan gaya geseknya pasti ke arah kiri. Nah, ini koefisien geseknya di sini yaitu 0,2 dan di sini 0,1. Nah, yang ditanya itu percepatannya. Sebelumnya kita menggunakan sigma Fy sama dengan 0. Sigma Fy di sini ada gaya normal dan gaya normal itu sama dengan gaya berat yaitu M1 kali G1. Maka kita peroleh gaya normalnya yaitu 9,8 Newton. Kenapa sigma Fy-nya 0? Karena benda bergerak ke kanan atau ke kiri, tidak bergerak ke atas atau ke bawah. Lalu kita menggunakan sigma Fx sama dengan M1 dikali A. Kenapa menggunakan M1 dikali A? Karena benda bergerak. Nah, kita gunakan F12 Newton ini kita kurangkan dengan F1. F1 ketika di sini atau gaya gesek pertama ketika di sini dan gaya gesek kedua ketika di sini. Sama dengan M1 dikali A. Kita masukkan ke dalam rumus.
F-nya 12, F1-nya 0,2 dikali 9,8 dan dikurang F12 sama dengan A. Maka kita memperoleh F12 nya sama dengan 10,04 min A. Jadi di sini kita menggunakan sigma fx sama dengan M1. Kenapa hanya M1? Karena kita hanya meninjau di balok pertama dulu. Maka kita peroleh F1 terhadap 2 nya yaitu 10,04 dikurang A. Lalu kita tinjau balok keduanya, yaitu kita peroleh F2 terhadap 1 nya yaitu 3A tambah 2,94. Nah, jadi kita peroleh F12 nya 10,04 dikurang A dan F21 nya 3A tambah 2,94. Karena gaya F1 terhadap 2 dan F2 terhadap 1 sama, maka bisa kita substitusikan atau bisa kita samakan. Nah, jadi F21 sama dengan F12. Kita masukkan nilai-nilainya, kita peroleh ini. Lalu A-nya kita pindah ruas menjadi 4A dan 2,94-nya kita pindah ruas juga atau kita kurangkan jadi 7,1. Maka A-nya atau percepatannya yaitu 7,1 dibagi 4 dan kita hasilkan 1,775 meter per sekon kuadrat. Nah, setelah mendapat A-nya, maka kita bisa meroleh F1 terhadap 2-nya berapa dan F2 terhadap 1-nya berapa. Kita substitusikan. Kita mendapatkan F1 terhadap 2-nya yaitu 8,265 Newton. Atau kita peroleh seperti ini. Nah, ini adalah cara lain untuk memperoleh percepatannya. Jadi seperti yang ditanyakan tadi, kita dapat menentukan percepatannya dari kedua balok tersebut dan gaya aksi reaksi bila balok 1 didorong ke kanan dengan gaya sebesar 12 Newton. Nah, berarti kita peroleh F1 terhadap 2-nya atau F1 terhadap 2-nya atau gaya aksi reaksi bila balok 1 kg didorong ke kanan dengan gaya sebesar 12 Newton adalah sebesar 8,265 Newton. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.